Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mijar Ali Fahmi dengan NIM 2020310043. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu inflasi. Jadi, inflasi adalah proses meningkatnya harga barang secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, banyaknya uang yang beredar yang berlebihan sehingga memicu ketidakstabilan distribusi barang. Dari inflasi ini ada beberapa golongan, ada 4 golongan. Yang pertama yaitu inflasi ringan, yaitu inflasi yang belum begitu mengganggu ekonomi negara dan cenderung masih mudah untuk dikendalikan. Besaran inflasi ini yang tergolong ringan di bawah 10% per tahun. Inflasi ini biasanya disebabkan oleh kenaikan harga barang atau jasa secara umum. Yang kedua yaitu inflasi sedang. Inflasi sedang yaitu inflasi yang biasanya antara 10% hingga 30%. Inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, namun belum terlalu membahayakan bagi suatu negara. Terus yang ketiga yaitu inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30% sampai 100% per tahun. Inflasi berat sudah mengacaukan kondisi perekonomian suatu negara. Yang terakhir atau yang keempat yaitu inflasi sangat berat, yaitu inflasi pada angka 100% ke atas setiap tahunnya dan mengacaukan perekonomian suatu negara. Dalam kondisi ini keadaan sulit dikendalikan meskipun telah diterapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Contohnya seperti contoh dari inflasi sangat besar ini seperti ketika harga barang naik begitu cepat, maka nilai mata uang pun akan turun secara drastis. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Julius Tatobike, NIM 2020310035. Saya akan menjelaskan inflasi. 1. Inflasi yang berasal dalam negeri. Contoh inflasi dalam negeri yaitu menciptakan uang yang baru secara berlebihan, maka akan meningkatkan jumlah uang beredar. Dengan banyaknya uang beredar, maka meningkatkan harga barang. 2. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi ditimbulkan karena naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri atau di negara mitra dagang. Karena harga kebutuhan di luar negeri meningkatkan, otomatis harga barang pada saat dijual kembali di Indonesia juga akan menjadi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Setiawan dengan nomor NIM 2020310056. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab inflasi. Faktor penyebab inflasi ada 5 hal, yaitu yang pertama, inflasi karena permintaan. Inflasi karena permintaan terjadi karena munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Yang kedua, inflasi karena bertumbuhnya uang. Inflasi disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar dikemukakan oleh kaum klasik dan menyatakan bahwa keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Apabila jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Yang ketiga, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Inflasi ini disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Yang keempat, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan dan penawaran permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakimbangan antara
antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Yang kelima, inflasi karena struktur ekonomi yang kaku. Penyebab inflasi dari segi struktural ekonomi yang kaku, produsen tidak bisa mencegah dengan cepat permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Akhirnya permintaan sulit dipenuhi saat ada pertumbuhan jumlah penduduk. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosela Rachel Dasari, NIM 2020 310054. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak inflasi terhadap perekonomian. Inflasi yang tinggi bisa membuat harga barang atau jasa di luar jangkauan masyarakat umum. Oke, saya akan menjelaskan secara terperinci dampak dari inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, mengurangi daya beli. Jadi, akibat dari inflasi ini, jumlah uang yang sama akan membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya. Hal ini terjadi karena penjual terdorong untuk menaikkan harga barang mereka. Yang kedua, mendorong pengeluaran. Dengan semakin menurunnya nilai mata uang, akan mendorong para pemilik tabungan untuk mengeluarkan uangnya. Ketiga, mempengaruhi pariwisata. Bagi orang asing yang berlibur ke negara yang mengalami inflasi, harga-harga lokal akan terasa murah sebab nilai mata uang negara mereka lebih tinggi daripada nilai mata uang negara ini, sehingga daya beli mereka menjadi lebih tinggi. Yang keempat, nilai obligasi negara menurun. Ketika nilai inflasi naik lebih cepat daripada pengembalian, maka aset-aset ini menjadi kurang bernilai. Turunnya nilai obligasi ini mengakibatkan para pemegang obligasi terburu-buru menjual asetnya. Ini akan terdampak pada semakin merosotnya nilai aset. Baik, adapun dampak positif dari inflasi. Banyak orang saat ini seringkali bingung, kok inflasi ada dampak positifnya? Jadi, inflasi ini juga mempunyai dampak positif. Contohnya sebagai berikut. Bagi peminjam bank, uang yang harus dikembalikan akan terasa lebih kecil. Hal ini dikarenakan harga barang yang lain mengalami. Perkenalkan, nama saya Filomena Arianti, NIM 2020 310008. Saya akan membahas mengenai bagaimana cara mencegah terjadinya inflasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi sebuah harga. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan biaya masuk sehingga impor cenderung meningkat. Yang keempat, kebijakan penentu harga dan indexing. Kebijakan penentu harga dan indexing ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah secara real tetap. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga dapat dinaikkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elvira Minastri, NIM 2020 310058. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi inflasi. Mengingat pentingnya mengatasi inflasi, maka perlu penanganan yang serius dalam pekerjaannya.
Untuk mengatasi inflasi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi. Tujuannya adalah agar jalan untuk mengatasi dapat diketahui. Kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi ini adalah yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan yang dapat diambil di kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan penetapan persediaan kas, yang kedua adalah kebijakan diskonto, yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerima dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Beberapa kebijakan yang terdapat di kebijakan fiskal. Yang pertama adalah penghematan pengeluaran pemerintah, yang kedua adalah menaikkan tarif pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. One, two.